Teman-teman, kuliah atau kampus bukanlah ajang untuk mencari atau mendapatkan pengakuan dari orang lain, namun untuk lebih menunjukkan kepada diri kamu kualitas yang Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan berikan kepada diri kamu. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini kita akan coba ngebahas tentang mahasiswa baru, maba gitu ya. Karena gue yakin dan percaya ya ada begitu banyak pertanyaan, kekhawatiran ya dalam benak teman-teman mahasiswa baru ini ketika mereka harus masuk kampus pertama kali gitu. Sama seperti kita juga, gue juga seperti itu dulu. Nah, jadi gue pingin melalui video kali ini setidaknya bisa membekali teman-teman mahasiswa baru ya, sehingga bisa mengurangi tuh kekhawatiran mereka, karena mereka kan harus beradaptasi tuh baik dengan kampus ya. Di dalam kampus ada dosen, ada senior, terlebih lagi teman-teman kelas atau teman-teman satu angkatannya juga ya. Nah, seperti apa saja bekal yang gue pingin siapkan ya supaya bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa baru dalam beradaptasi dengan dunia barunya di perkuliahan. Namun sebelumnya teman-teman, ada baiknya teman-teman berinvestasi terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komennya ya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, baik teman-teman, yang pertama itu adalah bagaimana mengalahkan kekhawatiran ya. Ada begitu banyak pertanyaan tentang yang kamu tidak ketahui ketika kamu masuk di kampus pertama kali. Saran gue cuma satu ya, jangan biarkan kamu hidup dengan kekhawatiran kamu tersebut ya. Teman-teman harus bisa ya mengalahkan semua rasa penasarannya dengan bertanya. Selama teman-teman bertanya dengan cara yang sopan ya, pasti orang-orang yang teman-teman tanyakan tersebut dengan senang hati untuk menjawabnya ya. Kamu tinggal bagaimana punya kerendahan hati saja ketika bertanya ya. Ada begitu banyak orang yang sangat-sangat senang ketika ya orang percaya bertanya kepadanya gitu. Nah, teman-teman pun lebih banyak seharusnya itu membiasakan diri untuk bertanya di saat kamu ketemu sama lingkungan yang baru daripada memberikan pernyataan ya. Artinya gini lah, kalau kasarnya tuh banyak orang bilang jangan sok tahu gitu loh. Kamu masuk kampus pertama kali ya udah lebih banyak aja dalam posisi kamu istilahnya meminta gitu loh, meminta pengetahuan barunya. Gue secara pribadi sebenarnya sudah menanamkan dalam diri gue, kalau misalnya kita bertanya ya, atau kita memiliki komunikasi sama orang lain gitu, berpikirlah bahwa siapapun lawan bicara kita, dia punya kelebihan yang tidak kita miliki ya. Gue sering berhadapan dengan teman mahasiswa gue ya, gue nggak merasa bahwa gue lebih tahu dan lebih banyak tahu dari mereka. Jadi ketika gue punya waktu untuk berbicara dengan teman-teman mahasiswa yang notabene misalnya adalah mereka yang lebih banyak belajar dari gue di kelas, tapi gue memposisikan bahwa ada begitu banyak ilmu pengetahuan yang sebenarnya mereka lebih tahu dari gue, sehingga gue ingin menunjukkan kehausan gue terhadap ilmu dan pengetahuan itu. Nah, jadi teman-teman, penting sekali ketika kamu mau mencari tahu ya, untuk semua hal yang membuat kamu penasaran ya, bertanyalah. Jadi dengan bertanya kamu mendapatkan lebih banyak hal-hal yang tidak kamu ketahui ya. Terlebih lagi dalam bertanya tersebut, tempatkan sopan santun, respect kamu terhadap lawan bicara kamu, siapapun lawan bicaranya ya. Nah, terlebih lagi gue ngerasa bahwa jangan terlalu lama hidup dengan kekhawatiran, karena tidak ada satu orang pun yang justru bisa melangkah maju ketika dia menyimpan semua kekhawatirannya. Nah, kamu harus punya inisiatif untuk memecahkan semua rasa penasaran dalam diri kamu, termasuklah ketika masuk di kuliah atau di kampus baru ini ya. Semuanya kamu harus dapatkan, namun dengan cara-cara yang lebih elegan. Nah, terakhir teman-teman, gue mau katakan bahwa keberadaan teman-teman di tempat atau di kampus saat ini itu bukanlah sebuah kebetulan ya. Jadi Tuhan mengizinkan teman-teman ada di kampus tersebut. Jadi rasa penasaran, rasa kekhawatiran, rasa ketidakmengertian teman-teman terhadap satu atau dua hal itu semuanya bisa dipecahkan ya. Bisa dipecahkan karena memang Tuhan pasti akan membantu ya. Ilustrasinya gue mau katakan seperti inilah ya. Cicak itu tidak pernah komplain kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa wah Tuhan, aku binatang merayap gitu, kenapa kok kasih semua makananku terbang atau melayang seperti itu ya. Tidak pernah gitu. Jadi cicak pun tercukupi kebutuhannya setiap harinya ya, dan dia sanggup untuk bisa menangkap makanan-makanannya ketika dia memang berusaha. Sama seperti teman-teman juga ya. Jadi
kamu mungkin berpikir sulit untuk mengerti, untuk tahu satu dua hal karena ini suatu hal yang baru, lingkungan yang baru, pengalaman yang baru, tapi semuanya ada jawabannya. Hanya tinggal bagaimana kamu menemukannya. Ya, sama tuh seperti kayak rezeki gitu loh. Kalau gue percaya rezeki itu bukan dicari sebenarnya, namun rezeki itu adalah dijemput. Jadi rezeki itu sudah disediakan Tuhan. Tergantung kita sekarang manusianya, mau menjemputnya nggak, mau mengambilnya nggak. Jadi kita mau berusaha nggak untuk mendapatkannya, seperti itu. Nah sama kayak teman-teman juga, ketahuilah bahwa semua jawabannya ada di dalam kampus, dan keberadaan kamu dalam kampus tersebut tidak sia-sia. Tinggal bagaimana kamu sekarang mau berinisiatif dan untuk terus bekerja keras, memecahkan semua kesulitan-kesulitan dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman. Dengan cara seperti itu, kekhawatiran teman-teman akan terkurangi. Dengan cara seperti itu, rasa khawatir tadi bisa terpecahkan. Nah, yang kedua teman-teman, ini sifatnya lebih kepada kenyamanan. Lingkungan yang membuat nyaman pastinya membuat kita lebih gampang mengekspresikan diri kita nih. Nah, pastinya lingkungan yang membuat nyaman ini ada hubungannya dengan teman-teman sekitar kita. Nah, kalau gue sih boleh katakan, boleh saranin teman-teman, bagaimana cara kita beradaptasi baru dengan lingkungan yang baru dan teman-teman yang baru. Yang pertama kali adalah bagaimana supaya kita punya sifat memberi gitu ya. Jadi yang paling penting ini adalah memberi, atau kita dapat membantu orang terlebih dahulu. Apapun yang mereka butuhkan, ya sebisa mungkin kita dengan sumber daya yang kita miliki, kita bisa membantunya dan bisa memenuhinya gitu. Jadi teman-teman jangan juga menjadi orang yang pelit gitu ya. Kalau misalnya kamu punya sebuah keahlian atau kelebihan, ketika kamu melihat atau teman-teman tersebut ada yang bertanya, ada yang bisa nggak seperti ini, ada yang bisa seperti ini nggak, ya kamu jangan sampai sungkan atau berat hati untuk membantu. Bantulah dengan cara seperti itu apalagi kalau kamu datang dengan ketulusan hati gitu ya, orang-orang tuh bisa melihat gitu loh, oh ternyata ini tulus, dia orang yang suka membantu. Oke, mereka pun pasti akan sangat senang bergabung dengan kamu, berteman dengan kamu gitu ya. Jadi sekali lagi, daripada berharap untuk orang lain menolong kita, berlomba-lomba lah untuk menolong orang lain terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Kembali lihat apa yang kita miliki, ya sumber daya apa yang kita punya, ya. Jadi silakan saja membantu ya. Yang pasti kamu harus bisa punya sikap seperti pupuk gitu ya. Jadi kalau pupuk itu filosofinya dia akan menjadi busuk dan tidak bermanfaat ketika dia disimpan, ya. Namun ketika dia disebarkan atau ditaruh di sekitar pohon, maka dia akan terasa manfaatnya. Sama seperti teman-teman juga, kamu akan menjadi lebih bermanfaat dan kamu bisa membuat lingkungan kamu menjadi lebih baik ketika kamu tidak pelit dan suka membantu. Jadi teman-teman, membuat lingkungan yang nyaman buat kamu terlebih dahulu adalah dengan membantu lingkungan kamu atau teman-teman kamu. Nah, baik teman-teman, yang terakhir ini yang paling penting menurut pendapat gua, jangan pernah mau ya jadi meninggalkan mimpi atau cita-cita kamu di belakang ya, dan juga akhirnya mengikut apa yang teman-teman lakukan gitu. Jadi sering sekali gue lihat teman-teman mahasiswa ini dia punya sebenarnya misi pada saat dia masuk ke tempat kuliah barunya gitu. Hanya karena supaya dia tidak kehilangan teman, hanya supaya dia punya ya lingkungan dan dianggap gaul gitu ya, sehingga dia melupakan apa yang menjadi mimpi dan cita-citanya di awal seperti itu. Nah, gue hanya mau katakan bahwa sekali lagi kamu menjadi berbeda untuk hal yang positif itu tidak ada salahnya gitu loh, dan itu sangat bagus. Artinya di situ kamu sebagai orang yang prinsipil gitu ya, yang punya prinsip dan sangat berkarakter. Jadi menurut pendapat gue teman-teman, penting buat teman-teman mahasiswa baru sekali lagi terus mengejar mimpinya ketika dia memang dapat lingkungan yang baru gitu. Artinya di sini juga bahwa teman-teman itu gue pingin tahu kebutuhannya apa gitu loh selama di kampus. Jadi jangan pernah takut berbeda gitu loh. Different is not always better, but the best is always different. Jadi berbeda itu memang tidak selamanya lebih baik gitu ya, tapi yang terbaik itu sudah pasti berbeda. Jadi gue mau katakan teman-teman sekali lagi bahwa kamu harus tahu kebutuhan kamu, dan kalau memang kebutuhan kamu harus membuat kamu menjadi lebih berbeda sama teman-teman, ya tidak masalah ya, tidak masalah, dan kamu terus mengejar mimpi kamu setiap harinya. Dekatkan diri kamu dengan cita-cita dan mimpi kamu ya, jangan menjadi diombang-ambingkan karena kamu ingin menyenangkan orang lain atau teman kamu. Oke, jadi teman-teman, gue bisa katakan seperti ini juga, bahwa jadilah rakus pada saat orang lain semuanya takut.
Namun jadilah takut ketika semua orang lain pada rakus. Jadi jadilah kamu pribadi yang memang rakus untuk mimpi dan cita-cita kamu. Seperti itu ya, ketika orang lain tidak berpikir untuk mengejar mimpinya, hanya sekedar menjalankan rutinitas kuliah, ya udah masuk, tugas, kerjakan, ujian, selesaikan. Namun kamu selalu mengisi hari-hari kamu dengan misi dari mimpi kamu tadi. Ya, kejar, ya, penuhi, dapatkan, raih semua mimpi-mimpi kamu tersebut. Namun ketika semua orang punya keinginan atau rakus dalam satu hal, kamu harus menjadi takut karena belum tentu itu menjadi kebutuhan kamu. Ya, kenali diri kamu dengan mengenali kebutuhan kamu. Itu yang terpenting. Baik teman-teman, itu sekiranya bekal atau saran gue terhadap teman-teman mahasiswa baru. Semoga mereka bisa cepat beradaptasi terhadap lingkungan baru dan kampus barunya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Terakhir gue hanya bisa menyarankan bahwa teman-teman kuliah atau kampus bukanlah ajang untuk mencari atau mendapatkan pengakuan dari orang lain, namun untuk lebih menunjukkan kepada diri kamu kualitas yang Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan berikan kepada diri kamu. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subre. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Thank you very much, and God bless you all. Out.